Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Kalau ditanya siapa yang tengah ditekan keras oleh keadaan sekarang, mungkin mereka adalah Erick Thohir dan Sintayong. Dua aktor penting dalam skuad Garuda yang kini sedang mendapatkan banyak cobaan untuk diadu domba. Untuk nyapa Erick dan Coach Shin tahu apa yang mereka harus lakukan. Diam adalah cara terbaik dalam kondisi sekarang, tapi bukan diam-diam ngilang, melainkan diam buat rencana baru dengan ide-ide gila mereka berdua yang memang gak bisa ditebak. Kualifikasi Piala Dunia akan menjadi yang paling difokuskan untuk melihat ke depan. Jelas lolos Piala Dunia adalah mimpi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar juara kompetisi non-FIFA Matchday. Untuk mencapai tujuan pastinya bukan sesuatu yang mudah. Tantangan serta pengorbanan seperti memainkan pemain muda untuk turnamen kelas ASEAN mungkin jadi salah satu terobosan paling tak terpikirkan oleh kita. Namun untuk lolos Pildun gak segampang itu. Ide-ide gila perlu muncul guna bisa melakukan kejutan baru di grup C round 3. Lantas ide seperti apa yang mungkin akan terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Orang nggak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Perjalanan timnas Indonesia sudah melesat sejauh ini. Round 3, babak gugur Piala Asia, semifinal Piala Asia U23, semua jadi saksi keharmonisan hubungan Sintayong bersama Erick Thohir. Berbagai rintangan sulit juga menerpa, tapi entah kenapa situasi sekarang justru kacau balau. Padahal cuma Asian Cup yang gak lolos pakai pemain muda, yang notabene juga sudah berjuang mati-matian sampai detik-detik terakhir, cuma kurang beruntung aja Filipina dapat penalti. Padahal hanya satu momen turnamen di luar matchday FIFA. Namun entah mengapa sejumlah fans, pengkritik, pengamat sepak bola, hingga anggota PSSI sendiri banyak yang menyudutkan Sintayong dan mencoba menghasut Erick Thohir. Ya teman-teman, pasti tahulah siapa yang dimaksud. Orang berseliweran di semua media maya, seperti sudah diatur oleh atasan kok coy. Kalau menurut hacker kemarin sih, emang sudah ada yang mengatur, ya kan? Mau bagaimanapun, kita sebagai fans harus bersatu kembali agar utuh bersama skuad Garuda coy. Perjuangan round 3 masih panjang. Jika hanya menghitung secara jumlah laga, memang hanya tersisa 4 laga saja. Tapi yang perlu digarisbawahi, di mana kita akan finish pada klasmen akhir grup C. Jika sesuai target saja hanya di pos 3 atau 4, itu artinya harus ada perjuangan ekstra di babak selanjutnya. Oleh sebab itu, lolos langsung sebagai runner-up di round 3 memang jadi idam-idaman semua tim. Namun untuk mewujudkannya agak sangat sulit bagi timnas, mengingat Australia adalah saingan terberatnya. Untuk ancang-ancang saja, jika sesuai target lolos babak selanjutnya, itu berarti timnas Indonesia akan bermain di round 4, di mana dalam formatnya sendiri dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing 3 tim atau totalnya 6. Tim-tim ini akan diambil dari peringkat 3 dan 4 dari semua grup di round 3. Pada babak ini formatnya masih sama home away. Nantinya hanya tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke World Cup, sedangkan runner-up akan berjuang lagi di round 5, dan untuk posisi terakhir peringkat 3 akan langsung gugur. Sementara itu di round 5 merupakan babak penentuan, karena di sini hanya 1 tiket yang akan lolos ke Piala Dunia 2026, selebihnya selesai. Formatnya sendiri agak berbeda dengan menggunakan babak gugur. Runner-up dari round 4 akan saling bertemu untuk menjadi satu-satunya tim yang mewakili Asia, yang mana nantinya akan saling diadu dengan konfederasi lain, dan hanya pemenanglah yang layak lolos ke Piala Dunia. Dari sini bisa jadi gambaran bagaimana perjuangan timnas jika lolos ke round 4. Tentunya mau nggak mau harus jadi juara grup pada babak tersebut. Atau akan lebih sulit akan ke round 5 dan playoff dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Di round 3 memang sulit sih finish di runner-up, tapi semoga ada keajaiban deh coy. Mengingat Erick Thohir dan Sintayong pastinya akan ada gebrakan baru di tahun 2025 mendatang.
Untuk melawan kemustahilan, diaspora baru jadi kejutan di matchday Maret. Salah satu ide gebrakan untuk melawan kemustahilan untuk lolos langsung lewat jalur runner-up adalah mencari pemain diaspora baru yang benar-benar dibutuhkan dan berkualitas. Ya, Ole Romani jadi satu-satunya nama yang sudah diproses untuk bulan Maret mendatang. Sebenarnya bukan satu-satunya sih, karena ada Gepens dan Dion Max. Namun dua pemain muda tadi tujuan utamanya untuk proyeksi Piala Asia U20. Meski kemungkinan besar nggak kekejar waktu, tapi mereka berdua sejatinya bukan untuk dimainkan untuk tim senior. Mungkin bakal buat U23 coy. Untuk pemain senior yang siap main, harus akan ada lagi yang menyusul Ole, terutama untuk posisi penyerang dan lini tengah. Entah itu Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Jairo Redwood, atau siapapun, yang penting ada darah keturunan Indonesia dan punya kualitas. Sangat diperbolehkan untuk berjuang menembus kemustahilan bersama Garuda. Yang mana kalian bisa nilai sendirilah bagaimana kualitas lini tengah dan sektor serang skuad Garuda sejauh ini. Kekompakan dan keharmonisan skuad Garuda harus tetap terjaga. Di tengah situasi yang sedang seperti sekarang, tentunya berpengaruh terhadap para punggawa Garuda juga. Untuk itu, kembali Mimin ingatkan, jika para haters benar-benar ingin mengkritik, seharusnya bukan pakai cara provokasi. Jika demikian, itu berarti ingin merusak skuad Garuda. Kita semua di sini juga harus berhati-hati, agar gak tergiring sama opini buzzer kampret. Ya, kembali ke topik hubungan antara pemain dengan pelatih dan juga federasi. Itu tentu sangat berpengaruh terhadap mental di atas lapangan. Itu sebabnya, ayolah kita kembali bersatu. Coba pikirin deh kalau Sintayong keluar, bagaimana nasib pemain keturunan yang sudah jelas-jelas sangat percaya kepada Coach Shin. Kalian pasti sering lihat bagaimana keakraban seluruh punggawa Garuda dengan Coach Shin yang sangat menyatu. Dari negara-negara lain kita bisa melihat bagaimana keharmonisan sebuah tim itu sangat penting. Contohnya Inggris deh, pada masa jayanya 2006-an gak bisa mendapatkan prestasi apapun, padahal diisi oleh segudang bintang. Coba lihat penyebabnya apa, kalau bukan karena ketegangan antar pemain yang saat itu dibawa-bawa dari klub sampai ke timnas The Three Lions. Sementara itu kita buka mata juga dari yang berhasil deh, seperti Jerman pada 2014. Itu juga banyak pemain keturunan dan berhasil juara karena kekompakan tim. Tapi setelah itu pada tahun-tahun setelahnya hancur karena apa? Ya karena fans tak bisa menerima kekalahan dan pada akhirnya membuat pendukung membeda-bedakan antara pemain keturunan seperti Ozil yang akhirnya enggan bermain untuk Jerman lagi. Dari situ kita bisa belajar bahwasanya kekompakan antar pemain, pelatih, federasi hingga dengan supporter juga sangatlah penting. Bukan semata-mata kalau kalah berarti salah satu pihak doang, ya kan? Legenda Timnas menjelaskan semuanya. Mengenai kedekatan pelatih seperti Sintayong, tapi juga tetap tegas dengan pendiriannya, baru-baru ini dapat sorotan dari mantan penyerang Timnas Indonesia Greg Nokolo. Di mana saat berbincang mengenai era Greg bermain, ia menilai jika ketika itu para pemain manja seperti Hello Kitty. Tidak mau disuruh sesuatu taktik pelatih, sehingga menyebabkan federasi harus selalu gonta-ganti pelatih. Hal ini berbeda saat Sintayong dan Erick Thohir masuk. Semua pemain mau bekerja keras untuk tim nasional. Kalau nggak mau ya silahkan keluar, dan itu sudah banyak contohnya. Orang nggak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya mereka ingin memecah belah, hanya mau cari untung. Kritikan emang boleh aja. Wong Erick Thohir juga tetap melakukan evaluasi kok. Tapi karena konteksnya di sini adalah mengkritik, itu berarti nggak merendahkan suatu pihak, apalagi sampai menyudutkan seolah-olah semua kesalahan yang terjadi dilakukan oleh satu orang. Kalau nantinya Indonesia beneran lolos ke Pildun 2026, itu berarti Indonesia akan jadi satu-satunya tim yang berjuang dari bawah alias dari round 3 coy. Gila nggak tuh?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.